Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GD inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, GD inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dengan topik asam lambung akan cepat membaik. Lakukan hal ini. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah asam lambung akan cepat membaik. Lakukan hal ini. Teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung GERD inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita sebut sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung GERD inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini saya sharing ya tentang topik ini, yaitu tentang sebenarnya asam lambung dapat cepat membaik ya, dengan kita melakukan hal-hal seperti yang akan saya uraikan ini. Ini menjadi penting karena apa? Karena berdasarkan ini ya, sharing dari teman-teman, komentar teman-teman, ternyata rata-rata itu sudah memakan durasi yang cukup panjang ya. Contohnya ada yang sudah 3 bulan, sudah 6 bulan juga belum sembuh ya, sudah 1 tahun, bahkan ada yang sudah sampai 5 tahun lebih ya belum sembuh. Nah ini karena memang kita masih belum menemukan resepnya apa sih sebenarnya ya untuk terlepas dari jeratan gangguan asam lambung GERD inisiatif psikosomatis. Nah maka dari itu berdasarkan pengalaman yang saya alami, saya ingin sharingkan kepada teman-teman ya, resepnya sebenarnya seperti ini ya. Kita bisa melakukan hal-hal seperti ini yang nanti akan saya uraikan dalam video ini. Nah maka dari itu tolong ya ikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lalu ya, karena di setiap video itu saling mendukung, saling berhubungan ya, saling melengkapi referensi supaya pemahaman kita itu semakin utuh ya, semakin komplit. Bagaimana sih caranya kita terlepas dari penderitaan asam lambung GERD inisiatif psikosomatis. Karena dengan paham itu maka kita akan mudah ya untuk keluar dari jeratan asam lambung GERD inisiatif psikosomatis. Nah maka dari itu buat teman-teman ya yang masih merasakan banyak sensasi, yang mungkin masih banyak keluhan ya, pokoknya merasa belum sembuh, nah silahkan ya pahami dan praktekkan ya. Jadi intinya di dalam kita mencari solusi ya, ikhtiar penyembuhan dari gangguan asam lambung GERD inisiatif psikosomatis itu sebenarnya esensinya adalah praktek teman-teman ya. Ketika kita sudah mampu melakukan ya, praktek itu mungkin praktek menerapkan metode-metode, cara-cara, kemudian terapi-terapi ya, sampai dengan kita merubah perilaku dan lain sebagainya. Nah itu yang harus kita pahami dan kita lakukan ya. Jadi prosesnya itu harus dialami teman-teman ya. Nah setelah dialami ya sudah,
nanti kita akan ada perubahan yang akhirnya kita menjadi membaik atau bahkan menjadi sembuh total. Bahkan ya yang namanya asam lambung, gerd inisiatif psikosomatis itu sembuh mendadak juga bisa ya itu. Maka dari itu ya yang penting kita paham saja ya, paham saja dulu, setelah itu kita lakukan ya. Nah insya Allah dengan ketika kita melakukan dengan terapi yang tepat ya, nah itu disitulah nanti akan langsung terasa perubahannya itu. Nah ketika belum, ya disinilah kita harus istilahnya juga memiliki jiwa yang besar ya, harus bersabar ya, harus terus berjuang, jangan sampai istilahnya patah semangat. Nah itu juga penting ya. Tetapi sebenarnya semuanya itu akan hasilnya itu adalah karena dari perjuangan kita sendiri ya. Tanpa kita istilahnya kerja keras untuk melawan ya, melawan istilahnya perjuangan asam lambung, gerd inisiatif psikosomatis ya, kita tetap akan begitu-begitu saja ya. Mungkin yang sensasinya masih terus ada. Nah, itu karena kita sebenarnya belum menemukan cara yang paling tepat ya. Maka dari itu jangan malas lah, jangan malas, tapi kita coba dan terus mencoba ya. Nah akhirnya setelah kita melakukan itu pasti teman-teman, pasti akan ada perubahan yang positif ya, yang akhirnya kita selalu menjadi berprogres dan akhirnya menjadi membaik. Maka dari itu saya juga selalu mengucapkan selamat ya buat teman-teman yang sekarang sudah sembuh ya, bahkan sudah merasa sembuh total, akhirnya bisa beraktivitas normal ya. Mudah-mudahan semakin sehat ya, semakin damai, semakin bahagia ya, dan semakin sukses. Amin ya itu. Nah baik ya. Kembali kepada topik ya. Jadi agar asam lambung itu cepat membaik, hal-hal yang perlu kita lakukan adalah ini ada beberapa hal, yaitu yang pertama ya, coba kalian bertanya kepada diri kita sendiri ya. Jadi diawali dengan pertanyaan ya, apa salahku ya, asam lambung tak kunjung sembuh. Nah itu masing-masing orang ya, masing-masing individu ini berbeda ya, tetapi dengan pertanyaan apa salahku ya, nah itu nanti akan membuka jalan ya. Jadi untuk membuka, mengoreksi diri itu dari pertanyaan itu, sebenarnya apa sih salah saya ya, sehingga asam lambung tak kunjung sembuh. Nah itu terbukti dengan lamanya penderitaan ya. Jadi lamanya saya sih itu sudah menderita berapa lama itu ya, mungkin ada yang sudah 1 tahun, 2 tahun ya, ada yang mungkin 3 bulan, 6 bulan ya, bahkan mungkin ada yang sudah sampai puluhan tahun itu pun ada juga ya. Nah itu yang perlu digarisbawahi ya. Nah kalau kok sampai istilahnya memakan durasi yang panjang, pasti ada yang salah dalam diri kita ya. Maka dari itu coba renungkan, tanyakan pada diri kita sendiri ya. Ini penting ya, sebagai dasar kita untuk melakukan perubahan-perubahan berikutnya teman-teman ya. Tetapi tanpa kita menyadari kesalahan kita ya, nah itu kadang kita sulit untuk berubah itu ya. Setelah kita temukan sebenarnya kesalahan saya ini ya, nah disitulah nanti bahan untuk kita perbaiki, itu seperti itu ya. Jadi yang pertama itu coba renungkan ya, bila perlu ditulis ya, apa salahku ya, apa salahku sehingga asam lambung tak kunjung sembuh. Nah kemudian jawabannya berapa lama saya sudah menderita di situ. Nah ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, temukan kesalahan atau kekurangan yang menjadi penyebab ya terkena asam lambung, gerd inisiatif psikosomatis. Nah, cara melihat kekurangannya ini kompleks teman-teman ya, tetapi bisa dilihat dari 5P ya itu. Ini nanti kekurangannya akan ketemu di mana ya. Contohnya kita melihat kekurangan kita apakah ada atau tidak ya. Contohnya yang pertama dalam mengatur pola makan ya. Mungkin makannya tidak teratur ya, mungkin menunya juga kadang
ekstrim ya dan lain sebagainya. Nah, itu temukan sendiri ya. Jadi kesalahan kita itu apa di dalam itu ya, syukur mungkin di pola makan kita sudah baik ya. Kalau sudah baik ya sudah di list saja ini sudah lewat itu, seperti itu. Yang kedua mungkin dilihat dari segi pola hidup kita ya, apakah pola hidup kita masih semerawut atau sudah tertib ya, yaitu contohnya mengatur waktu kita ya. Nah, kalau saya itu saya atur dengan pola 8-8-8. Jadi 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk relaksasi, dan 8 jam untuk istirahat atau tidur. Itu seperti itu. Nah, ketika belum mendekati itu, nah berarti saya masih ada yang salah. Nah, itu yang harus saya rubah nantinya, itu seperti itu. Tetapi kita temukan saja dulu. Bila perlu ditulis ya dalam pola makan sudah baik atau belum. Kalau sudah baik ya catat aja sudah bagus, itu seperti itu. Kemudian dalam pola hidup juga sudah baik atau belum ya. Kalau belum ya catat saja saya belum baik dalam istirahat misalkan, seperti itu ya. Istirahat masih kurang misalkan, seperti itu ya. Nah, itu. Nah, kemudian yang ketiga ya, kita melihat kekurangan kita dari segi pola pikir kita ya. Apakah kita punya tekanan pikiran ya? Apakah kita punya tekanan batin ya, yang hubungannya dengan perasaan, hubungannya dengan emosi ya. Contohnya kita mungkin merasa tertekan dari keluarga, mungkin dari pasangan, mungkin dari orang lain dalam pekerjaan kita, bisa juga mungkin dari hubungan sosial kita juga ada sesuatu yang kurang baik. Nah, itu tulis saja ya, walaupun kadang kita itu sulit ya. Kadang kita itu sulit karena kita punya ego ya, kita punya ego dan memandangnya bahwa diri kita itu yang paling benar. Itu biasanya yang menjadikan sulit itu di situ ya. Tetapi kita sadari aja kalau memang diri kita itu di posisi yang tidak benar ya, jangan punya ego saya paling benar ya, tetapi juga harus koreksi diri lah. Kalau memang kita kurang baik ya sudah, tulis saja apa yang menjadi kurang baik, itu kita tulis. Nah, itu dalam mengatur pola pikir kita. Mungkin kita banyak tekanan-tekanan pikiran sehingga ada sesuatu yang belum terselesaikan ya. Nah, itu ya tulis saja di situ ya. Jadi banyak faktor ya, banyak faktor ini menemukan kesalahan dulu itu teman-teman ya. Kalau yang sudah baik ya ditulis sudah baik, gitu, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ya, kita melihat kesalahan dari P yang keempat ya. Ya, tadi kan sudah dari pola makan, dari pola hidup, dari pola pikir. Kemudian yang keempat dari pola perilaku ya, pola perilaku kita. Perilaku itu ya tingkah laku kita lah, amal dan perbuatan kita. Nah, itu lihat juga apakah kita sudah baik ya dalam istilahnya melakukan amal dan perbuatan kita. Nah, kalau belum baik ya sudah kita tulis saja ya, kita tulis saja. Bila perlu tulisan itu disembunyikan juga nggak apa-apa, hanya diri kita sendiri yang tahu. Yang penting tapi nanti ada jalan penyelesaiannya, itu seperti itu ya. Jadi misalkan kita kurang baik dalam hal apa, nah mungkin mau diketahui orang lain itu agak sifatnya rahasia, ya udah tulis saja ya, hanya untuk catatan kita sendiri ya. Tetapi kita bertekad untuk merubah, itu contohnya seperti itu dalam hal perilaku. Nah, itu nanti juga ada solusinya. Solusinya bagaimana ya, sesuai dengan istilahnya kekurangan teman-teman ya. Kalau kekurangannya sudah ditulis kan nanti tinggal mencari jalan keluarnya. Itu nanti juga saya sampaikan bagaimana cara kita memperbaiki diri dalam hal itu ya. Cuma secara garis besar karena ini kan sifatnya umum ya, karena saya juga belum istilahnya memahami betul ya semua kekurangan permasalahan yang teman-teman hadapi. Itu setiap orang itu kan biasanya berbeda-beda ya. Makanya saya berikan secara umum saja ya. Mudah-mudahan itu juga ada yang tepat, itu seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ya, kita melihat kesalahan kita dari P yang kelima ya. Jadi P yang kelima itu pola spiritual ya. Pola spiritual itu
intinya kita lebih meningkatkan iman dan takwa kita ya, lebih khusyuk dalam beribadah kita. Nah, itu juga ditulis saja ya. Jadi kalau memang dalam pola spiritual kita ya, katakanlah di dalam kita melakukan kegiatan keagamaan kita sesuai dengan agama kita masing-masing kok belum maksimal ya, ya itu harus ditingkatkan ya. Jadi intinya memang di sini memperbaiki diri itu teman-teman ya, itu tingkatkan saja. Insya Allah juga nanti akan saling mendukung semuanya itu ya, karena yang namanya asam lambung, gejala psikosomatis ini kan memang yang nampak itu gejalanya ya, atau gejala fisiknya ya, tetapi kadang problemnya itu sebenarnya ada di psikisnya ya. Jadi ada di mental kita ya, ada di pikiran kita, ada di emosi kita, ada di jiwa kita. Nah itu, maka dari itu kita juga secara spiritual memang harus berusaha baik ya, memperbaiki diri, meningkatkan diri lah. Intinya kita menjadi lebih mendekatkan diri, itu seperti itu ya. Nah itu juga nanti ada tip-tipnya lah bagaimana caranya, yaitu tentunya sesuai dengan kapasitas kita. Kapasitas kita ya, yang terpenting kita ada usaha untuk meningkatkan diri, seperti itu saja ya. Jadi bukan berarti kita harus berbalik arah ya, yang berlawanan kemudian kita menjadi betul-betul meningkatnya drastis banget, bukan teman-teman ya. Jadi yang namanya hidup itu adalah pembelajaran sebenarnya ya, kalau kita hayati itu seperti itu. Maka di setiap saat ya kita itu selalu berusaha ya, selalu belajar, berusaha untuk meningkatkan diri. Artinya meningkatkan baik secara kualitas maupun kuantitas diri kita ya, gitu. Nah itu seperti itu. Nah itu jadi cara menemukan kesalahan itu ada 5 garis besar ya. Apakah kita masih punya kekurangan atau kesalahan dalam pola makannya, apakah dalam pola hidupnya, apakah dalam pola pikirnya, apakah dalam pola perilaku kita, apakah dalam pola spiritual kita. Nah itu insya Allah kalau 5-5-nya ini memang sudah berusaha kita perbaiki, ini yakin ya, pasti kita akan sembuh mendadak teman-teman ya. Asalkan dengan catatan kita bisa melakukan dengan ikhlas ya, gitu. Nah yang namanya ikhlas itu antara pikiran ya, perasaan, kemudian perbuatan, perkataan, ini sinkron ya. Sinkron itu ya satu kata ya, satu garis lah istilahnya, seperti itu ya. Jadi tidak ada yang berseberangan. Kadang kan kita sering ya, kita melakukan hal seperti ini, pikiran kita sebaliknya, itu kadang seperti itu. Atau kita melakukan seperti ini, kita mengatakan begini, perasaan kita setengah hati. Nah itu ketika seperti itu nggak jadi teman-teman ya. Jadi kita harus sinkron, harus fokus ya, satu titik gitu, seperti itu ya. Nah itu. Nah kemudian ini hal yang berikutnya, setelah kita istilahnya menemukan kesalahan, kekurangan kita ya, kemudian berikutnya adalah kita setelah menemukan kesalahan ya, kekurangan tadi dari diri kita, maka kita berusaha perbaiki diri ya. Jadi ini hal yang paling penting berikutnya adalah memperbaiki diri kita, atau robahlah diri kita ya. Merubah diri itu ya tadi sesuai dengan data kekurangan kita ya. Datanya kan kita berbeda-beda ya. Yang tadi sudah saya sarankan ditulis. Nah itu yang harus dirubah ya. Tetapi secara umum ya sudah, dari segi pola makan misalkan kita tingkatkan menjadi lebih baik. Waktu makan teratur, tidak boleh terlambat makan. Makan dengan istilahnya mengendalikan makanan-makanan pantangan atau mengurangi makanan pantangan, makan makanan sehat ya, disesuaikan dengan kondisi tubuh kita ya, yang punya riwayat asam lambung, itu seperti itu ya. Nah kemudian dalam pola hidup bagaimana kita memperbaikinya, kita terapkan pola 8-8-8 ya. Jadi 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk relaksasi ya, meditasi termasuk ibadah ya, kemudian yang 8 jam berikutnya untuk istirahat atau tidur. Intinya seperti itu. Kalau
kalau belum matching seperti itu, ya itu yang harus kita rubah seperti itu. Jadi yang tahu juga diri kita sendiri ya. Cuma permasalahannya kan kadang Pak, saya untuk memenuhi tidur sampai 7 atau 8 jam belum bisa karena masih terkena insomnia. Nah itu juga ada tipsnya bagaimana caranya untuk mudah tertidur ya. Jadi di video-video yang lalu juga sudah saya sampaikan. Makanya di setiap video saya itu saling berhubungan ya, saling berhubungan dan saling memperkaya. Itu bisa ditonton kembali teman-teman ya, tentang mengatasi susah tidur misalkan seperti itu. Nah, kemudian cara memperbaiki yang keempat yaitu tentang pola perilaku kita. Intinya itu kita berusaha berperilaku baik, teman-teman. Baik dalam segala hal ya, baik dalam hubungan sosial kita ya. Kita istilahnya juga bisa menanam kebaikan-kebaikan. Contohnya kita senang menolong ya, kemudian senang istilahnya bergotong royong ya, senang memberikan sesuatu kepada orang lain, berbagi ya. Nah itu seperti itu. Jadi pokoknya bagaimana caranya kita memberikan orang lain itu memandang kita menjadi ada artinya ya. Jadi kita bermanfaat lah buat orang lain, itu seperti itu intinya ya. Jadi berusaha berperilaku baik gitu, seperti itu. Nah kemudian yang terakhir yaitu memperbaiki secara pola spiritual ya, memperbaiki pola secara spiritual ini memang intinya ya meningkatkan ibadah kita lah. Jadi upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta ya, tentunya melalui agama kita masing-masing. Nah, intinya ya kita meningkatkan ibadah kita ya. Kemudian mungkin banyak berdoa ya, kemudian banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh agama dan juga menahan atau mengurangi hal-hal yang dilarang oleh agama. Itu contohnya seperti itu. Jadi intinya meningkatkan iman dan takwa kita, itu seperti itu. Lakukan saja ya. Itu efeknya akan memberikan ketenangan batin kepada kita ya. Akhirnya kita menjadi lebih percaya diri ya, kita tidak takut lagi, tidak cemas lagi. Ini solusinya dari hal-hal seperti ini teman-teman ya. Itu jadi anxiety psikosomatis itu akan menghilang ketika kita secara spiritualnya itu sudah kuat. Itu seperti itu ya. Nah itu diantaranya secara garis besar ketika kita istilahnya memperbaiki diri ya. Kemudian hal yang terakhir ya, memperbaiki diri adalah butuh proses ya, butuh proses, butuh waktu ya, butuh perjuangan. Maka kita juga harus sadar tentang hal itu ya. Nah untuk itu supaya kita bisa berhasil maka dibutuhkan perasaan-perasaan seperti rasa sadar diri ya, kemudian sabar, kemudian kita selalu berjuang dengan tulus dan ikhlas. Itu penting ya di situ ya. Jadi jangan kita melakukan sesuatu itu karena disuruh orang lain ya. Itu artinya kita belum sadar ya, tetapi dari betul-betul keinginan dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita memang betul-betul harus berubah teman-teman ya. Ketika kita bisa melakukan ini semua ya dengan ikhlas ya, yang betul-betul ikhlas pasrah ya kepada Yang Maha Kuasa, itu insya Allah teman-teman pasti kita akan cepat sembuh ya, bahkan bisa sembuh mendadak, itu seperti itu ya. Jadi intinya kenapa kita masih banyak sensasi, banyak rasa, pertama dari segi psikis kita belum punya kedamaian. Ketika kita sudah merasa damai, ayem, tentrem, bahagia, itu no problem ya, akhirnya fisik juga akan membaik, rasa-rasa itu akan menghilang ya, karena apa yang selama ini kita rasakan, yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, itu adalah cerminan dari ketegangan-ketegangan psikis kita sendiri. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan juga bisa dipraktekkan buat teman-teman semua, dan mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis akan cepat membaik atau akan cepat sembuh total. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.